Kembali lagi bersama saya Poppy Putri Melda, di mana pada video kali ini saya akan menjelaskan materi biologi mengenai sel. Di mana pokok bahasan yang pertama kali yaitu adalah pengertian sel. Sel berasal dari kata sella yang berarti ruang berukuran kecil. Maka dari itu, sel merupakan unit kesatuan terkecil dari makhluk hidup yang dapat melaksanakan kehidupan. Sel merupakan unit organisasi terkecil yang menjadi dasar kehidupan, sehingga semua fungsi kehidupan diatur dan berlangsung di dalam sel. Selanjutnya, ada 4 teori tentang sel, yaitu yang dicetuskan oleh Schleiden, Max Krause, Rudolf Virchow, dan penemuan akhir abad. Menurut Schleiden, sel merupakan unit struktural terkecil makhluk hidup, sedangkan menurut Max Krause, sel merupakan unit fungsional terkecil makhluk hidup. Dan menurut Rudolf Virchow, sel adalah unit pertumbuhan terkecil makhluk hidup. Dan menurut penemuan akhir abad, sel merupakan unit hereditas terkecil makhluk hidup. Selanjutnya mengenai bagian-bagian sel. Sel terdiri dari membran sel, dinding sel, inti sel, sitoplasma, ribosom, retikulum endoplasma, badan Golgi, mitokondria, lisosom, dan sentriol. Organel sel yang pertama yaitu adalah membran sel. Membran sel tersusun dari lipid dan protein yang berfungsi mengatur pengangkutan zat lintas membran. Yang kedua yaitu ada dinding sel. Dinding sel tersusun dari selulosa, pektin, dan lignin yang berfungsi untuk melindungi dan menguatkan sel. Organel yang ketiga yaitu adalah inti sel. Inti sel berfungsi mengatur segala aktivitas sel. Yang keempat, sitoplasma. Sitoplasma adalah cairan yang terdapat di dalam sel. Yang kelima ada ribosom, di mana ribosom adalah tempat terjadinya sintesis protein. Dan yang keenam, retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma berperan dalam sintesis protein dan pengangkutan zat. Yang ketujuh ada badan Golgi, di mana badan Golgi berbentuk seperti kantong-kantong pipih bertumpuk yang berfungsi untuk sekresi dan ekskresi. Organel selanjutnya yaitu adalah mitokondria, di mana mitokondria adalah tempat berlangsungnya respirasi sel. Selanjutnya ada lisosom. Lisosom adalah sebagai tempat pembentukan dan penyimpanan enzim pencernaan. Dan organel yang terakhir yaitu adalah sentriol. Sentriol berperan dalam pembelahan sel. Berikutnya kita akan membahas mengenai sel hewan dan tumbuhan. Ini merupakan gambar dari sel tumbuhan dan sel hewan. Sel hewan adalah nama umum untuk sel eukariotik yang menyusun jaringan hewan, di mana sel hewan terdiri dari retikulum endoplasma, membran sel, nukleus, sitoplasma, lisosom, vakuola, mitokondria, badan Golgi, dan nukleolus. Sedangkan sel tumbuhan adalah bagian terkecil dari setiap organ tumbuhan. Sel tumbuhan adalah penggerak dari suatu tumbuhan itu sendiri, di mana plastida terutama kloroplas yang mengandung klorofil, pigmen yang memberikan warna hijau bagi tumbuhan dan memungkinkan terjadinya fotosintesis. Selanjutnya mengenai perbedaan sel tumbuhan dengan sel hewan. Sel tumbuhan mempunyai dinding sel, sedangkan sel hewan tidak mempunyai dinding. Sel tumbuhan memiliki plastida, sel hewan tidak memiliki plastida. Sel tumbuhan tidak memiliki lisosom, sedangkan sel hewan mempunyai lisosom. Sel tumbuhan tidak memiliki sentrosom, sedangkan sel hewan mempunyai sentrosom. Sel tumbuhan mempunyai kloroplas dan sel hewan tidak mempunyai kloroplas. Sel tumbuhan memiliki vakuola, sedangkan sel hewan tidak memiliki vakuola. Ini merupakan perbedaan sel tumbuhan dengan sel hewan. Baiklah, itulah materi biologi mengenai sel dari saya, Poppy Putri Melda. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.